Pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung amalan hati yang berikutnya, yang kedua, yaitu cinta dan kasih sayang terhadap makhluk. Cinta dan kasih sayang terhadap makhluk. Saya akan sering menggunakan istilah mad'u karena lebih singkat ya. Mad'u itu adalah objek dakwah. Bagi yang belum mengetahui, mad'u adalah apa? Objek dakwah atau orang yang didakwai. Ini adalah merupakan salah satu amalan hati yang seyogyanya dimiliki oleh orang yang ingin berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan salah satu sifat menonjol bapak para dai dalam tanda kutip, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128. Dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Nabi kita bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau amat belas kasihan dan penyayang kepada kaum mukminin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menggambarkan adanya hubungan antara cinta dengan kesempurnaan iman. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan kebaikan di sini mencintai kebaikan untuk saudara sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Maksud dari kebaikan di sini adalah kebaikan dalam perkara agama dan kebaikan dalam perkara duniawi yang mubah. Contoh kebaikan dalam perkara duniawi, kita harus merasa senang ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan duniawi seperti yang kita dapatkan, atau bahkan melebihi kenikmatan yang kita dapatkan. Jadi manakala kita melihat orang mendapatkan kenikmatan duniawi seperti yang kita miliki, kita senang, kita bahagia, kita bergembira. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Namun orang-orang yang hatinya kotor dengan hasad, dengan iri, dengan dengki, maka akan terasa sangat berat untuk mempraktikkan hal tersebut. Contohnya ketika kita berdagang, kita sama berdagang herbal. Saya berdagang herbal, saudara saya berdagang herbal. Yang namanya keuntungan kan fluktuatif ya. Kadang apa? Naik, kadang apa? Di suatu bulan keuntungan kita sedikit, ternyata keuntungan tetangga kita yang sama-sama berjualan herbal kok naik. Gimana? Senang nggak? Senang nggak? Jujur saja, senang nggak? Berarti kalau misalnya kita masih merasa sakit hati kita, atau kita merasa jengkel, berarti kita masih sangat jauh dari kesempurnaan iman. Susah ya sempurna iman. Ya susah. Karena itu jalan mengantarkan kemana? Surga. Dan
silahkan analogikan atau kiaskan itu semua dalam setiap perkara dunia. Manakala saudara kita mendapatkan suatu kenikmatan yang kita miliki atau bahkan lebih, maka bahagialah sebagaimana Anda merasa bahagia ketika keuntungan Anda naik. Manakala kita mendapatkan keuntungan, andaikan suatu ketika dibalik oleh Allah Jalla wa'ala, Anda yang keuntungannya naik, sedangkan saudara kita yang keuntungannya turun. Kita hari ini jelas tidak bisa dibungkit, tetapi kita senang karena dagangan kita lagi naik. Nah, jadikanlah sifat bahagia tadi ketika Anda sedang rugi, melihat saudaranya apa? Naik. Susah. Itulah kesempurnaan iman. Ini dalam perkara apa? Dunia. Termasuk kita harus bahagia dalam perkara agama. Yaitu kita merasa senang ketika ada di antara saudara kita yang mengenal al-haq. Kita merasa senang ketika melihat saudara kita rajin untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita merasa senang ketika saudara kita bertobat dari perbuatan maksiat. Inilah yang dimaksud dengan cinta kepada orang yang sedang didakwah. Jadi kita ketika berdakwah kepada dia, kita cinta dan sangat ingin sayang sama orang tersebut. Ketika dia itu terjerumus kepada perbuatan maksiat, kita sayang sama dia, kita ingin mengajak dia kembali ke jalan yang lurus. Apa kekuatan cinta? Bagaimana cinta atau nasihat yang disampaikan dengan cinta yang ada dalam hati itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Kenapa? Ketahuilah, kecintaan kepada seseorang akan menuntun kita untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang terbaik yang kita miliki. Andaikan kita telah mencintai seseorang, ketahuilah saat itu kita akan rela untuk mengerahkan setiap kemampuan terbaik yang kita miliki, entah itu berupa tenaga, entah itu berupa harta, entah itu berupa waktu atau apa saja untuk objek yang kita cintai. Dan orang yang melakukan sesuatu karena cinta, maka dia akan melakukannya dengan penuh kerinduan kepada orang yang dikasihi. Yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, apalagi yang susah terasa mudah. Bahkan dalam kehidupan duniawi kita melihat hal itu. Ada seorang pemuda yang rela untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer demi untuk mendatangi dan meminang gadis yang dia puja. Ya apa enggak? Iya apa enggak? Ini bujangan semua di sini ya. Saya yakin ada di antara antum yang satu tinggalnya di Aceh, istrinya tinggalnya di mana? Irian Jaya. Ada nggak di sini? Kenapa dia rela untuk menempuh ribuan kilometer dari Aceh ke Irian Jaya atau dari Irian Jaya ke Aceh? Karena dorongan cinta yang ada dalam hati. Ada juga anak yang rela untuk mengeluarkan uang puluhan juta atau ratusan juta demi kesembuhan orang tuanya. Cinta sama orang tua. Ada lagi yang lainnya, seorang suami yang dia itu rela untuk keliling pasar 7 kali muter pasar demi mencari sebuah mangga yang diminta sama istrinya, lagi hamil muda, pengen apa? Mangga. Padahal saat itu bukan musim apa? Mangga. Tapi karena cinta kepada istri, maka dia rela untuk keliling pasar 7 kali sampai ketemu barang aneh yang bernama apa? Mangga.
Itu dulu ya ketika pengantin baru. Sekarang gimana? Anaknya udah 10, pengen mangga, cari sendiri. Berarti cintanya itu bukan karena cinta yang tulus, tapi cinta karena apa? Karena dulu cantik, sekarang anaknya sudah 10, sudah gimana bentuknya? Jadi cintanya tidak tulus. Ada juga seorang ibu yang rela semalam suntuk dia tidak tidur demi untuk menunggui anaknya yang sedang panas. Ini semuanya adalah karena kekuatan cinta. Bagaimana seandainya kekuatan cinta tersebut kita manfaatkan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Luar biasa. Ketika seorang gadis dia menyampaikan materi dakwahnya, seorang muslim menyampaikan nasihatnya kepada orang lain karena dalam rasa cinta yang ada dalam dirinya terhadap mad'u yang ada di hadapan dia, dan mad'u itu merasakan rasa cinta tersebut, maka tanpa kuasa nasihat tersebut akan menerobos masuk ke dalam hati si mad'u. Dan seringkali kekuatan cinta itu mengalahkan kekuatan kepiawaian dalam berbicara. Jadi ada orang yang ngomongnya itu biasa, sederhana gaya bicara, tapi kalau dia berbicara dia akan masuk ke dalam hati. Ada pula orang yang pintar untuk berbicara, orang besar, pintar untuk membangkitkan emosi para hadirin, tapi dia tidak bisa masuk menembus ke dalam hati orang yang ada. Kalau boleh kita umpamakan itu seperti nasihat yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anak. Ibu yang barangkali dia mungkin SD saja, mungkin nggak lulus, nggak pintar dia berdalil, nggak pintar dia berargumen, tapi betapa banyak para bajingan-bajingan yang tertunduk ketika dihadapkan dengan nasihat oleh seorang ibu yang disampaikan dengan rasa cinta dari hati si ibu. Lain dengan orang para motivator yang mereka itu menyampaikan sesuatu, dan ini bukan semuanya, menyampaikan sesuatu karena dibayar. Walaupun dia pintar untuk mengemas penyampaiannya, dia bisa menaikkan, menurunkan suaranya, memainkan intonasi ucapan yang dia sampaikan. Tapi ketika disampaikan bukan karena rasa cinta, akan hambar. Seperti yang saya katakan tadi, betapa banyak kekuatan cinta mengalahkan kekuatan kepiawaian dalam berbicara. Contoh, ada sebuah kisah menakjubkan dalam kehidupan Syekh bin Baz rahimahullah. Bagaimana beliau menggunakan kekuatan cinta bisa meluluhkan hati mad'u yang ada di hadapan. Di masa hidup beliau ada seorang tokoh agama yang bermadhab zahiri, tokoh agama yang bermadhab zahiri, dan tokoh ini memiliki beberapa pendapat keagamaan yang nyeleneh, dan sering terjadi diskusi antara tokoh agama tadi dengan Syekh bin Baz. Dan terkadang diskusinya itu memanas sehingga meninggalkan sesuatu di dalam hati tokoh tadi, perasaan dendam, perasaan benci dan sebagainya. Di antara pendapat nyeleneh yang dianut oleh tokoh tadi, dia meyakini bahwa musik itu halal. Dia meyakini musik halal, dan dia berjuang keras untuk membela pendapat yang dia anut. Dia pernah suatu ketika nulis lebih dari 40 halaman di dalam sebuah majalah untuk membela pendapat dia. Secara tidak sengaja majalah itu sampai ke tangannya Syekh bin Baz. Dia baca. Pada suatu hari
Allah menakdirkan tokoh tadi berkunjung ke kantornya Syekh bin Baz. Saat itulah terjadi kisah menakjubkan. Kita biarkan tokoh tadi bercerita. Kata tokoh itu, saya datang ke kantor beliau dan beliau mengucapkan selamat datang kepada saya. Kemudian saya punya urusan dan diselesaikan, sudah selesai urusan. Setelah selesai urusan, baru Syekh bin Baz mulai menasihati saya. Dan saat itu beliau suaranya meninggi, dan itu menyebabkan sesuatu dalam hati tokoh itu. Karena saking sayangnya Syekh kepada tokoh, suaranya meninggi. Kemudian di tengah-tengah nasihat, berkali-kali Syekh bin Baz itu mengucapkan ma'a'zama musibatak, ma'a'zama musibatak Allah, ma'a'zama musibatak Allah. Betapa besar musibah yang engkau yang Allah timpakan kepada engkau. Betapa besar musibah yang Allah timpakan kepada engkau. Sambil beliau itu memegang keningnya, dan saat itu beliau nangis sambil berdoa, ya Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada engkau, semoga Allah memberi hidayah. Nangis. Kata tokoh agama saya, demi saya melihat betapa besar cintanya beliau kepada diriku, tiba-tiba rasa benci, rasa dendam yang ada di dalam hatiku tiba-tiba lenyap. Dan saat itu saya terharu melihat betapa sayangnya orang ini kepada aku. Kata dia, andaikan saat itu Syekh bin Baz mengajak saya berdebat, bukan menangis ya, tapi mengajak apa? Berdebat. Saya akan layani dia. Dan orang ini memang pintar berdebat. Sampai kemanapun akan saya layani. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka hati saya karena kesucian niat orang tersebut, yaitu Syekh bin Baz. Kata orang tadi, semenjak kejadian itu beberapa bulan, kecintaan terhadap musik tiba-tiba lenyap dalam diri hati. Dan yang muncul tadi itu adalah kebencian yang luar biasa, yang saya tidak pernah bayangkan. Kok bisa saya itu membenci? Padahal sebelumnya dia apa? Membela kematian tentang musik. Ini salah satu apa? Salah satu contoh kekuatan cinta. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang yang ada di hadapan kita menyampaikannya dengan penuh rasa cinta kepada dia? Ataukah justru kita menyampaikannya dengan penuh kebencian kepada orang tersebut? Loh kan, dia kan pelaku maksiat. Kita harus apa? Harus benci. Benar nggak? Kita benci maksiatnya, sedangkan orangnya belum tentu kita benci. Karena andaikan dia adalah seorang muslim, dia masih memiliki keimanan yang lantaran keimanan itu dia masih berhak untuk kita cintai. Cinta dan benci sama Allah itu tergantung keimanan dan kemaksiatan yang ada di dalam orang. Kita sering membenci seseorang melebihi hak dia, dan terkadang kita mencintai seseorang melebihi hak dia. Makanya dalam apa amal iman akan merasakan manisnya iman orang yang salah satunya apa? Yang ridho kepada Allah, maka dia billahi rabban wa bil Islam dinan, atau hadis lain. Antara teman pun nabihi wajah bihinna halal iman. Ada 3 sifat yang ada, seandainya 3 itu ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan itu cinta karena Allah. Manakala dia keimanan bertambah, kita cinta kepada dia pun bertambah.
Masalah keimanannya berkurang, cinta kita kepada dia pun juga mulai berkurang. Poin yang ketiga. Amalan hati yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah harapan kuat agar mad'u menerima dakwah. Harapan kuat agar mad'u menerima dakwah. Dalam bahasa Arab sifat ini diistilahkan dengan sifat apa? Apa? Sifat apa? Hirs. Sifat apa? Hirs. Pakai soft ya, hirs. Dan ini salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat surat At-Taubah ayat 128. Dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum." Terutama harisun 'alaikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum sendiri, terasa berat oleh dia penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Jadi ini salah satu amalan hati yang seharusnya dimiliki oleh dai. Jadi ketika dia berdakwah, dia menyampaikan nasihatnya dengan harapan yang kuat bahwa orang yang ada di hadapan dia ini akan menerima dakwah. Bukan hanya sekedar nasihat yang diucapkan dengan lisan tanpa ada harapan yang ada dalamnya. Dan orang yang sudah memiliki sifat hirs, maka buahnya orang tersebut akan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah, dan dia tidak akan pernah lelah dalam berdakwah. Siapapun yang mencermati kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, dia akan mendapatkan bagaimana sifat hirs ini membuahkan semangat beliau dalam berdakwah. Beliau tidak hanya berdakwah di masjid, tapi beliau juga mendatangi pasar. Didatangi pasar, didakwahi orang yang ada di pasar. Beliau bukan hanya di pasar, dikumpulkan orang-orang di rumah. Gak hanya di rumah, bahkan pernah beliau mengumpulkan orang-orang di kaki bukit. Bayangkan, sempat beliau mengumpulkan orang di kaki bukit dan didakwahi. Masalah tempat, beliau memanfaatkan semua tempat. Masalah objek, dia tidak membedakan. Beliau mendakwahi semua orang, yang tua didakwahi, yang muda didakwahi, yang pria didakwahi, yang wanita didakwahi, yang pejabat didakwahi, yang rakyat jelata didakwahi, yang kaya didakwahi, yang miskin didakwahi, semuanya, seluruh strata masyarakat beliau dakwahi. Dan nabi-nabi sebelum beliau pun seperti itu. Lihat bagaimana semangatnya Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5 sampai 12. Dalam surat Nuh ayat 5 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Nuh berdakwah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbi, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Jika berdakwah sekali itu pengajian itu sama sudah sering mendakwahi mereka. Padahal itu pengajian cuma seminggu apa? Seminggu sekali. Penduduk kampungan memang susah saat mereka itu udah terlalu kolot, susah didakwahi. Berapa lama itu berdakwah? Udah bertahun-tahun berdakwah. Berapa kali seminggu? Ya enggak mesti, kadang-kadang seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang saya ada kesibukan sehingga enggak bisa. Lihat bagaimana dulu, lailan wa nahar, siang dan malam. Walam yajidhu du'ani illa firara. Semakin saya berdakwah, semakin kaum saya lari. Subhanallah. Sudah siang malam dia berdakwah, kaumnya lari malam. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu aqabi'ahum fi adanihim
Setiap saya mendakwai mereka, mengajak mereka kepada keimanan, agar engkau wahai Rasul mengamini mereka, apa yang mereka melakukan? Ja'alun aqabi'ahum, mereka menjadikan atau meletakkan jari-jarinya. Bukan hanya satu jari, ini adalah mubalaghah. Bukan hanya satu jari untuk menutup, seakan-akan semua jari itu dimasukkan. Saking kaumnya itu gak mau mendengar apa yang disampaikan oleh wasal syawfiyahum, dan mereka menutupkan kainnya ke bawahnya, gak mau melihat gimana antum dakwah. Kemudian ada orang yang apa, begitu melihat kita dia langsung apa, bukan wanita pakai cadar. Ada orang melihat sama kita, dia langsung pakai sarung dan tutup mukanya, gak melihat kita gimana tuh kalau kita begitu. Mungkin kita sudah putus asa. Tapi Nabi Nuh enggak. Setelah itu apa? Summa inni da'atuhum jihara. Kemudian saya ajak mereka terang-terang. Subhanallah. Sudah digitukan, masih dia terus berdakwah. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian saya juga terkadang menyelisih itu dengan dakwah yang tidak kelihatan. Itulah Nabi Nuh alaihi. Nabi Isa dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah memberikan seorang yang diberkahi di mana Allah berada. Apa maksudnya mubarak? Seorang yang diberkahi. Kata para ahli tafsir seperti Mujahid, kemudian At-Tawri dan juga Amr bin Khalid, maksudnya mubarakan adalah mu'alliman bil khair. Dimanapun dia berada, dia itu selalu mengajarkan kebaikan. Amin betul. Dimanapun dia berada. Jadi itulah seharusnya seorang muslim. Dia dakwah dari masjid, di pasar dia dakwah, di kantor dia dakwah, di sawah dia dakwah, di kebun dia dakwah, di toko dia dakwah. Dakwah itu gak mesti harus di masjid. Ada sebagian orang yang itu belum mau ke masjid, tadi dakwah. Nunggu sampai kapan? Jadi kita berusaha, sesekali kita harus menjemput bola. Jangan hanya sekedar apa? Menunggu bola. Wah, itu gak mau ngaji loh, ente udah aja apa belum? Belum diajak, gimana Anda sudah memponis bahwa dia itu gak mau ngaji? Ada yang dari Lumajang di sini. Lumajang, Jawa Timur ada. Enggak lama enggak dia apa-apa. Ada yang dari Lumajang. Lumajang. Orang segini banyak dari Lumajang. Wis yang banyak dari Lumajang, yang banyak dari Lumajang enggak ada. Lumajang itu kan dekat dengan gunung apa? Bromo. Dekat dengan gunung Bromo. Diceritakan di salah satu desa di dekat gunung Bromo ada sebuah desa yang penduduknya itu awalnya Muslim, kemudian murtad ke agama Hindu. Salah satu pertanda bahwasanya dulu penduduk kampung itu adalah Muslim. Di sana ada sebuah musola, tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Temboknya sudah bolong-bolong, sudah pada jebol, atapnya sudah pada bolong juga, lantainya itu sudah kotor dengan kotoran ayam, kotoran kambing, karena itu tempat favorit mereka untuk main. Di tempat favoritnya di musola, ayam, kambing. Makanya orang bisa menilai bahwa ini adalah dulu di kampung ini orang-orang memeluk apa? Diceritakan para dai yang merintis dakwah kita. Mereka tidak hanya melulu untuk mengajak orang itu ke muslim. Di daerah tersebut, di sebuah di kampung itu ada
sebuah tempat yang namanya Tumang. Ada yang tahu Tumang? Ada yang tahu Tumang itu apa? Tumang itu ruangan yang di situ ada tungku apanya? Ada tungku apinya. Itu daerah Bromo. Daerah Bromo kan daerah apa? Dingin. Berarti mereka butuh apa? Butuh perapian. Nah, Tumang ini adalah tempat untuk menerima tamu, tempat untuk makan, tempat untuk kumpul, tempat untuk ya segala sesuatu. Nah, para dai di sana mereka itu hampir setiap ba'da isya kerjaannya adalah mendatangi Tumang-Tumang. Datangi, assalamualaikum, diajak ngobrol, ditemani dengan kopi, ditemani dengan pisang goreng, diajak untuk ngobrol, diajak untuk kembali dalam agama Islam. Sampai detik ini dari 6.000 orang yang murtad sudah kembali 1.000 orang. Jadi nggak harus kita nunggu orang datang ke musola. Itu bukan sifatnya orang yang syirik. Orang yang syirik dia berusaha untuk menyampaikan dimanapun makhluk itu berada. Dan syirik akan mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang dalam di mata kita. Ngapain seperti itu? Contoh ada salah seorang ikhwan, ini cerita kejadian yang lain. Ada seorang ikhwan yang kenal manhaj salaf. Setelah kenal manhaj salaf, apa yang dia lakukan? Dia lakukan survei di kampung. Survei apa? Datangi satu rumah ditanya, kenapa kok Anda enggak sholat? Ditanya alasan. Pakai tulisan kayak orang sensus penduduk itu. Gimana sensus sekolah? Tanya, ditulis, kamu tuh kenapa enggak ke masjid? Aku mungkin ini malam, mungkin ini enggak punya sarung, mungkin ini enggak punya mukena, mungkin ini karena sibuk bekerja. Itu tulisnya. Yang malas dinasihati, yang enggak punya mukena dia belikan pakai duit dia sendiri. Yang enggak punya sarung dia carikan sarung meskipun barangkali sarung bekas dikasihkan. Itulah syirik ayolah. Semangat, keinginan dalam hati untuk berdakwah. Banyak di antara kita yang sebenarnya mampu untuk melakukan hal itu. Tapi dia itu semangatnya sangat rendah. Dia lebih memilih untuk cari selamatnya saja lah, cari lingkungan yang sudah jadi aja lah. Malas saya kesana-sana nanti dikucilkan. Kalau dia memiliki kekuatan, ya, kalau dia memiliki kekuatan dan keluarganya juga demikian, kemudian dia memilih untuk menjauh dari kaumnya, maka hal ini akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seandainya para ahli bidah mereka masuk ke dalam kampung-kampung, bergaul dengan masyarakat, kenapa? Kok kita tidak mau melakukan ini? Saya katakan kalau dia memiliki kekuatan. Kadang ada memang orang yang betul-betul tidak memiliki kekuatan, dia malah dengan anaknya karena dia ingin mencari lingkungan Islam. Mungkin ini masih bisa ditolerir. Tapi ada orang yang mampu dia untuk berdakwah. Dan dia memiliki jati diri yang kuat, anaknya juga demikian. Kenapa dia tidak mau berjibaku, berdakwah, mengharapkan umat untuk masuk ke dalam akidah yang benar, untuk mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sifat syirik dan kesyirikan. Ini adalah sifat yang keberapa? Amalan yang kedua. Amalan yang keempat, amalan haji yang keempat adalah sabar. Sabar. Kesabaran itu adalah merupakan salah satu pilar keberhasilan dakwah. Sabar merupakan salah satu sifat yang sangat dibutuhkan oleh dai, karena jalan dai itu adalah bukan permadani yang bertabur bunga. Pasti dai itu akan menghadapi tantangan. Makanya
Allah Subhanahu wa taala menasihatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir karena sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana kesabaran ulul azmi dari kalangan para rasul. Kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru kesabaran orang-orang tersebut. Dan dakwah tanpa sabar, orang yang melakukannya akan berjatuhan di tengah jalan ketika berdakwah. Orang yang bersabar ketika berdakwah, satu, dia tidak akan mudah untuk patah arang. Ketika apa? Sudah dakwah kok nggak ada terima-terima, ya sudahlah, cukup. Orang yang memiliki sifat sabar, dia akan terus berdakwah walaupun barangkali lama untuk diterima. Suatu hari saya pernah bilang sama istri saya, setiap hari istri saya itu beli sayur sama seorang tukang sayur keliling. Tukang sayur keliling itu wanita, biasa pakai motor kemana-mana. Ya masih awam sekali, masih belum pakai jilbab, ya masih awam saya. Saya bilang, kebetulan di rumah itu ada pengajian untuk ibu-ibu, pengajian mingguan. Saya bilang, Bohyo, kalau kamu itu sambil beli sayur, sambil diajak itu mbak-mbak itu supaya mau ngaji. Akhirnya betul, besoknya diajak. Ada aja alasannya, yang sibuk, yang anak, yang apa. Akhirnya lama-lama, ya sudah, kalau misalnya kamu merasa malu, akan merasa segan pakai lisan, SMS aja, minta nomor SMS. Kalau itu pengajiannya hari Senin, kalau sudah malam Senin SMS, jangan lupa mbak besok pengajian. Nggak hadir juga, nggak hadir juga. Ditanya alasannya ada, kadang walimah, kadang ngantar anak, kadang sibuk, kadang masak, pokoknya ada lah 1001 alasan. Hanya ketika istri bilang sama saya, Mas, sampai kapan kita itu mendapat waktu tersebut? Saya jawab, sampai salah satu di antara kamu berdua bosan. Kalau kamu yang bosan, maka kamu akan kalah. Tapi kalau dia yang bosan, selalu diomongin itu, dia yang kalah dan dia akan terpaksa karena malu kepada. 3 minggu yang lalu tukang itu mau mati, dan sampai saat ini dia mau mati. Jadi dakwah itu gak mesti sekali diomongin 2 kali, 10, bahkan mungkin 100 kali pernah untuk diomongin. Inilah buah kesabaran. Jadi orang yang sabar, buah yang pertama, dia tidak mudah patah arang, manakala ajakannya tidak segera untuk diikuti. Buah yang kedua, dia tidak akan menanam dendam. Tatkala disakiti oleh kaum baru, dia tidak akan menanam dendam. Tatkala disakiti oleh orang lain, jalan dakwah seperti yang saya katakan tadi adalah jalan yang penuh rintangan, dan sangat mungkin seorang da'i itu akan disakiti oleh badunya. Andaikan da'i tersebut tidak memiliki sifat sabar, maka dia akan menaruh dendam kepada madu'unya dan dia akan menyerah. Tapi lihat bagaimana para ulama kita, orang-orang yang berjiwa besar, ketika disakiti mereka tidak membalas dan mereka tetap bersabar. Contohnya adalah apa yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Diceritakan pada zaman beliau ada salah seorang sultan yang sangat mendukung dakwah beliau, yang bernama Sultan Muhammad Qalawun. Sultan Muhammad Qalawun adalah salah seorang penguasa yang mendukung dakwahnya Syekhul Islam. Pada suatu tahun, Sultan ini pergi berhaji.
pergi berhaji, lalu dia menyerahkan tampuk kekuasaan kepada wakilnya yang bernama Muzaffar Cyprus. Dan kebetulan Cyprus ini adalah seorang yang benci kepada siapa? Ibnu Taimiyah. Akhirnya saat itu Ahlul Bid'ah menemukan kesempatan emas. Ketika Muhammad SAW berhaji, mereka menyusun makar mendekati kepada Cyprus tadi agar mengeluarkan surat resmi dari pemerintah yang isinya adalah pemerintah menjatuhkan hukuman pantung kepada seorang yang bernama Ibnu Taimiyah. Turun surat perintah. Sebelum surat perintah itu dilaksanakan, raja keburu pulang. Begitu pulang, dia dengar, ternyata ada orang-orang yang berusaha makar terhadap Ibnu Taimiyah. Begitu mendengar kejadian tersebut, langsung mengeluarkan surat keputusan untuk menghukum mati semua orang yang terlibat dalam makar. Berbalik ya, kondisi berbalik. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah? Begitu dengar surat itu keluar, dia langsung bergegas keluar dari rumahnya, berlari menuju ke istana menemui Sultan tadi dan berkata, wahai Sultan, semua orang tersebut sudah aku maafkan. Jangan engkau lanjutkan surat keputusan. Setelah kejadian itu ada seorang tokoh Ahlul Bid'ah yang bernama Ibnu Makhluf, dan ini orang yang sangat benci kepada Ibnu Taimiyah. Bencinya sampai ubun-ubun, sampai dia itu terang-terangan memvonis Ibnu Taimiyah kafir. Nah, setelah kejadian itu Ibnu Makhluf dia berkata, subhanallah, tidak pernah kita menemukan seorang setakwa Ibnu Taimiyah. Lihatlah bagaimana ketika seorang itu dihadapi dengan apa? Dengan ketabahan. Demi Allah, kita tidak pernah mendapatkan seorang setakwa Ibnu Taimiyah. Setiap kita menemukan kesempatan untuk mencelakakan dia, kita akan manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tapi kebalikannya Ibnu Taimiyah, ketika peluang itu ada di depan mata dia, malah kok dia memaafkan kita. Kejadian lain, Ibnu Taimiyah lagi berjalan di sebuah lorong. Tahu-tahu ketika lagi berjalan itu datang segerombolan orang ahli bid'ah mendatangi Ibnu Taimiyah dan memukuli Ibnu Taimiyah sampai babak belur. Gimana coba? Ada ustaz ya? Ketalafin ya. Semoga kita nggak ditimpa musibah itu. Lagi jalan sendirian, tahu-tahu digeruduk sama orang, nggak tahu kenapa dipukul. Berita itu cepat sekali menyebar sampai ke telinga murid-muridnya siapa? Ibnu Taimiyah. Begitu murid-muridnya datang, langsung semangat mudanya itu apa? Terbakar. Mereka datang ke Ibnu Taimiyah dan mereka bilang, pokoknya kita mau balas dendam. Kata Ibnu Taimiyah, nggak usah. Mereka itu sudah keterlaluan. Wahai guru, kita harus balas dendam. Kalau misalnya dibiarkan, mereka akan menjadi-jadi. Apa jawaban Ibnu Taimiyah? Kata dia, hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hak balas dendam itu milikku, atau milik kalian, atau milik Allah. Hanya ada 3 kemungkinan. Hak untuk balas dendam itu kalau bukan milikku, ini kemungkinan pertama, ya miliknya kalian. Kemungkinan yang kedua, ya miliknya siapa? Allah. Kalau hak balas dendam itu milik saya, ini kemungkinan pertama, maka saya sudah ikhlas. Saya tidak mau untuk memanfaatkan hak tersebut. Kalau hak itu adalah milik kalian, wahai murid-muridku,
dan kalian sudah tidak mau mendengarkan nasihat gurumu, pergilah kalian. Gimana kira-kira? Kemungkinan yang ketiga, hak balas dendam itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Dia akan membalas. Enggak usah kalian yang membalas. Bagaimana? Kejernihan hati barangkali. Kita baru sekedar salam enggak disalami sama, barangkali malah sama teman-teman kita sendiri. Dan mungkin banyak di antara kita yang mengalami hal tersebut. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang mereka sama-sama salafi, namun mereka memiliki beberapa catatan dalam sikap yang barangkali kurang hikmah, kita merasa sakit ketika salam kita tidak dibalas. Ketika kita senyum, dia tidak mau senyum kepada kita. Ketika kita bantu dia, giliran kita membutuhkan bantuan, dia tidak mau bantu kita. Jelas ada rasa sakit di dalam hati kita. Tapi apakah kita akan terus bersifat kekanak-kanakan yang mempertahankan rasa dendam yang ada dalam hati? Kalau ini adalah sifat kita, sampai kapan perpecahan di antara salafiyyin akan terus bertahan? Harus ada di antara kita yang mengalah dan memaafkan itu semua. Wah, mereka melakukan seperti itu, Ustaz. Kita galak melakukan seperti itu. Saya tanya sekarang, yang mereka lakukan itu salah atau benar? Mesti akan antum jawab salah. Terus kalau salah, kenapa Anda melakukan sama hal yang salah? Kapan kita akan berjiwa besar menyatukan langkah di antara usul? Andaikan masing-masing di antara kita masih mengedepankan ego yang ada dalam hati, masa saya yang minta maaf sama dia? Dia yang salah, kok saya minta maaf? Saya lebih lama ngaji daripada dia, masa saya minta maaf? Saya ustaz, dia adalah santri, kenapa saya minta maaf? Kalau misalnya ini berarti kita itu belum sabar dalam dakwah kita. Buah yang ketiga, orang yang bersabar, dia tidak akan mudah untuk berpindah ke metode yang menyimpang. Ada sebagian orang ketika dakwah susah, ya, mengajak orang untuk kembali kepada kebenaran susah, dengan cara yang benar susah. Akhirnya nggak apa-apa lah, kali-kali kita itu dakwah sambil bawa kita. Kita ajak anak-anak muda itu sambil main gaple mereka, ya. Kita yang apa? Yang main kita. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang dulunya mantan apa? Mantan pemusik. Kita harus ganti jalan dakwah nih, karena kita ini hidup di zaman yang era globalisasi ini. Harus menyesuaikan. Ini kalau nggak sabar kayak gitu dia. Nah, kalau nggak sabar, kita akan seperti itu. Kita akan mudah untuk menyimpang, dan itu juga dialami oleh salah seorang tokoh pergerakan dunia. Dia berkata, di zaman ini, kalau kita ingin menawarkan agama Islam kepada dunia, dan kita berharap agar dakwah Islam sampai kepada seluruh bangsa, kita mengetahui bahwasannya di antara bangsa tersebut ada kaum yang telah menganggap musik, tarian, dan joget merupakan bagian yang tidak mungkin terpisah dari kehidupan mereka, dan tidak mungkin mereka hidup tanpanya, dan tidak pula merasa nyaman hidup jika musik kita haramkan atas mereka. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan mereka tertarik kepada Islam kalau kita mengharamkan lagu dan musik? Jadi kalau misalnya kita berharap orang yang musik, jadi kita harus ikut sana. Nah, benar. Bagaimanapun juga, dakwah yang benar buruk ini jalannya. Andaikan diterima, alhamdulillah. Seandainya tidak diterima, dan kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki, maka saat itu kemampuan kita atau kewajiban kita hanyalah apa? Hanyalah 4 hal. Semuanya itu kaitannya dengan apa? Dengan amal
amalan hati. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua apa? Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, harapan kuat agar mereka menerima kebenaran. Yang keempat, setelah empat ini, barangkali masih ada yang lainnya. Cuman itu yang ada dalam benak anak. Kalau ada yang menemukan yang lainnya, saya akan sangat berterima kasih. Setelah empat amalan hati ini, ada amalan-amalan lain yang barangkali sifatnya bukan amalan hati, tapi sifatnya amalan lahiriah. Namun amalan tersebut itu bisa menembus hati kalau dikerjakan dengan benar. Apa amalan tersebut? Yang kelima adalah doa. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun ini adalah amalan lahiriah lisan, tapi kalau misalnya amalnya dipraktikkan dengan benar, maka doa akan memiliki sebuah kekuatan yang bisa menembus hati setebal apapun. Kuncinya apa? Kuncinya ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa." Sesungguhnya hati para hamba itu di antara dua jari-jari Allah, dan Allah akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dikisahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tidak memiliki saudara kecuali hanya satu kerabat, yaitu ibunya sendiri. Gak punya adik, gak punya kakak, gak punya bapak, dia cuma punya ibu. Dan ibunya ini sudah lanjut usia. Namun ibunya ini selalu atau masih bersikeras untuk memegang agama nenek moyangnya, yaitu kesyirikan. Abu Hurairah saking sayangnya kepada ibu, dan salah satu bentuk bakti dia kepada ibunya, dia terus tidak pernah lelah untuk mendakwahi ibunya. Tapi setiap berdakwah selalu ditolak sama itu. Sampai datang suatu hari Abu Hurairah kembali mendakwahi ibu. Barangkali karena ibunya bosan dengan ucapan Abu Hurairah, saat itu juga ibunya membalas dakwahnya Abu Hurairah dengan cacian dan makian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia balas dengan justru ketika diajak untuk masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, malah dia balas mencaci maki Rasulullah. Saat itulah Abu Hurairah tidak tahan, dan dia keluar dari rumahnya sambil air mata bercucuran dari kedua matanya, datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Kenapa wahai engkau Abu Hurairah? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasul, saya tidak pernah lelah untuk mendakwahi ibu saya. Dan pada hari ini saya telah mendakwahi ibu saya, kok malah saya mendengar ibu saya itu mencaci maki engkau, wahai Rasul. Tolong wahai Rasul, doakan ibunya Abu Hurairah supaya dia itu mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam." Saat itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan tangannya ke langit, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya." Setelah Nabi SAW berdoa, Abu Hurairah pulang. Ketika dia sampai ke depan rumahnya, dia mau masuk, ternyata pintu rumahnya ditutup, dan di dalamnya terdengar suara gemericik air. Orang lagi apa? Orang lagi mandi. Ketika Abu Hurairah akan membuka pintu tersebut, ibunya berkata, "Makanak ya Abu Hurairah, tetaplah berdiri engkau di tempatmu, wahai Abu Hurairah." Kemudian ibunya setelah selesai mandi pakai pakaian, dia berkata, "Masuklah Abu Hurairah." Abu Hurairah masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, ibunya langsung menyambut dengan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu mendengar ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah sekian tahun dia mendakwahi ibunya, saat itu Abu Hurairah menangis dan lari menuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi nangis sedih, sekarang nangis apa? Nangis gembira. Dia berkata, wahai Rasulullah, abshir, wahai Rasul, aku datang membawa kabar gembira. Doaku telah dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ibunya Abu Hurairah telah masuk Islam. Kekuatan apa? Sering ketika ngaji kayak gini ada orang yang tanya, Ustaz, saya itu sudah lama mendakwahi ibu dan orang tua saya, bapak dan ibu saya, tapi kok sampai saat ini tetap saja mereka itu belum mau sholat, kemudian belum berakidah yang benar. Gimana Ustaz saya? Sering setelah menyampaikan cara yang harusnya ditempuh, saya baru bertanya, sudah berapa kali Anda mendoakan ibu Anda? Sudahkah kita itu memanfaatkan setiap waktu yang mustajab untuk mendoakan ibu dan bapak kita? Berapa kali antara azan dan qomat kita mengadakan tangan kita ke langit dan kita mendoakan orang tua kita? Barangkali ada di antara kita yang mungkin lupa dengan orang tuanya, yang sekarang orang tuanya itu terjerumus ke dalam perbuatan syirik, perbuatan bid'ah. Dia memilih untuk meninggalkan orang tuanya karena dia itu merasa tidak tahan dengan orang tuanya. Alangkah menyedihkannya ketika di dunia si anak dan orang tua masih makan di dalam sebuah meja satu. Nanti di hari akhirat si anak ada di surga dan orang tuanya berteriak-teriak di neraka, disiksa oleh Allah. Mana doa yang kita lakukan untuk Allah? Dan inilah yang perlu kita katakan dalam diri kita. Andaikan doa tersebut diucapkan dengan penuh kekuatan dan keikhlasan, insya Allah Allah Jalla wa'ala sangat berkuasa untuk membolak-balikan hati orang tua atau siapapun orang yang akan kita dakwahi. Poin yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang didakwahkan. Ini juga memiliki kekuatan besar. Ini sudah lewat waktunya ya. Kemudian yang ketujuh adalah membangun dengan masyarakat semampunya dan tidak ada maksadah. Dan ini insya Allah mungkin bisa nanti suatu ketika bisa dibahas pada lain kesempatan. Yang jelas tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menyadarkan bahwa orang yang ingin berdakwah dia tidak bisa hanya mengandalkan sesuatu yang bersifat lahiriah, tapi dia harus mengiringi hal itu dengan amal hati yang ini saya kira lebih berat dibandingkan amalan yang bersifat lahiriah. Allah Taala Tuhan.
sedikit banyak akan berpengaruh kepada keikhlasan. Kalau diterima, kalau nggak diterima, anak itu memakan amal. Bagaikan buah yang malah diambil, ikhlas nanti di mana, nggak diambil sama istri, nangis, anak minta susu, mau nyari di mana? Karena pertimbangan suatu hal yang muskil tadi dan juga begitu beragamnya, jadi maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah amplop. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum kita bahas mana pendapat yang lebih kuat, kita perlu dudukkan permasalahannya. Mana permasalahan yang diperhatikan oleh para ulama, mana yang tidak diperhatikan oleh para ulama. Ini yang dijelaskan dalam ilmu ushul fiqh tahrir, mahallul niza', tahrir mahallul niza', menentukan mana permasalahan yang dipermasalahkan. Para ulama sepakat seandainya amplop itu bersumber dari baitul mal pemerintah kaum muslimin, maka hukumnya adalah boleh berdasarkan Islam. Gimana Pak Guru? Alhamdulillah. Jadi boleh ya. Kalau itu dari baitul mal, ya kalau baitul mal dari pemerintah. Jadi dari pemerintah ini, maka berdasarkan perjalanan para ulama boleh untuk diambil. Wah, kalau gitu kita jadi PNS ya. Terus ulama berbeda pendapat dalam seandainya amplop itu bukan dari baitul mal, dari orang yang undang. Anda diundang mengisi pengajian di suatu komunitas, kemudian itu mengumpulkan dana, kemudian diberikan kepada siapa? Pada yang itu bagaimana? Wallahu ta'ala pendapat yang lebih kuat yang menurut kami dengan segala kata-kata, seandainya memang dari betul-betul membutuhkan dan dalam keadaan darurat yang membutuhkannya, maka tidak insya Allah mengambil keluar. Tapi berusaha untuk menghindar ketika berusaha untuk menghindar apa? Kenapa? Satu, karena itu lebih selamat untuk dunia. Bagaimanapun juga sangat berpengaruh itu pada keikhlasan. Yang kedua, menerima amplop itu bukan kebiasaan dalam agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, orang yang menerima amplop dia akan susah untuk menjaga izzah. Apa izzah? Harga diri. Bahkan kadang ada orang yang sampai di itu seakan-akan disetir oleh orang ini. Kalau saya nyampaikan teman-teman, saya lupa pada itu. Jadi nyampaikan apa yang kami inginkan. Tidak ada izzah, tidak ada izzah, tidak ada harga diri untuk menyampaikan apa. Seandainya kita pengen menolak, maka seyogianya menolaknya dengan cara yang santun, dengan cara yang halal. Apalagi kita hidup di sebuah negara, kalau ada TNI yang mimpi pengajian kok nggak mau menerima amplop, itu aneh. Karena rata-rata hampir kebanyakan itu menerima amplop. Maka kalau kita ingin menolak amplop tersebut, usahakan bawa dengan cara yang apa, yang santun, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dan seluruh keterangan nanti tersebut di atas bukan berarti saya itu sudah mengatakan tidak boleh untuk mengambil amplop tersebut. Jadi kan saya sudah katakan, seandainya karena kebutuhan mendesak dan dia memang tidak punya
Jangan sampai nanti niatnya itu menyimpang, ngisi tujuannya untuk mencari Allah. Baik itu secara perlahan dia ucapkan atau mungkin secara tidak terang, secara perlahan ada bagian tadi yang mematok apa? Mematok tarif. Jadi kalau kamu mengundang saya nih harusnya begini. Kalau kamu punya duit begitu, kalau kamu mengundang saya itu sudah sampai harus mematok itu. Namun tidak. Ada juga sebagian orang yang dia mungkin malu untuk mematok harga, karena dia punya hatinya seperti itu. Buktinya apa? Ketika dia diundang sekali dengan obrolnya tinggi, itu bukan berarti intinya cek. Dipilih oleh uang berapa ribu. Wah, kok dikatakan intinya semakin tinggi dapatnya. Kedepannya kalau diundang apa? Wah, saya sibuk ini ya, ini kemana? Jangan mungkin yang angkut yang terjual. Kalau mereka tidak sampai tertentu, maka itu adalah musibah. Maka itu adalah musibah. Suatu hari ada umat dan ini kaum muslimin dan muslimat kayaknya dengan ikhlas dalam berdakwah. Kayaknya dengan ikhlas dalam berdakwah. Ketika seorang berdakwah dengan ikhlas tujuannya bukan untuk mencari Allah, maka nasihat yang disampaikan itu akan masuk dalam hati seperti yang kita sampaikan. Tapi kalau misalnya nasihat yang disampaikan itu karena otaknya dia adalah yang dipikirkan adalah Allah saja, maka nasihatnya itu akan mengering. Nasihatnya akan rentan, hampa. Suatu hari Umar bin Zar, salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-2 Hijriah, dia pernah ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, mengapa ketika engkau berceramah, mengapa banyak orang berceramah selain dirimu? Tidak ada satupun dari hadirin yang menangis tersentuh oleh ceramah mereka. Tapi mengapa ketika engkau yang berbicara, anak bertanya kepada bapaknya yaitu Umar bin Zar, kenapa ketika engkau yang berbicara oleh ayah anda, kok isakan tangis terdengar di mana-mana? Kalau yang isi kenapa tidak kadang-kadang, dan kalau misalnya kamu yang bikin apa kadang-kadang? Apa jawaban Umar bin Zar? Wahai anak, tangisan orang yang dibayar untuk merasa ketika ada kematian jelas berbeda dengan tangisan seorang ibu yang ditinggal mati anaknya. Jadi beliau ingin menggambarkan dua bentuk tangisan. Satu, tangisan orang yang apa? Kan ada dulu kebiasaan untuk menantangkan kesedihan masyarakat akan dengan meninggalnya seorang tokoh. Keluarga itu bayar orang, dibayar seperti kamu nanti sampai nangis ya, yang keras. Dulu ada wawancara, jadi dibayar supaya nangis itu dibayar. Bedakan antara tangisan ini dengan tangisan seorang ibu yang ditinggal mati anak. Dua-duanya sama-sama tangisan, tapi beda. Yang satunya tangisan tulus, yang satunya tangisan tidak tulus. Begitu pula nanti yang disampaikan. Ketika nanti yang tulus disampaikan, maka berbeda dengan tangisan yang apa? Yang tidak tulus disampaikan. Allah Taala. Ada yang bertanya tentang kejadian yang dialami oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani meninggalkan dakwah karena takut timbul masalah sombong dan apakah ini tidak dijadikan sebagai dalil oleh orang yang tidak mau berdakwah dengan alasan apa? Takut terlihat. Itu kenapa tidak dakwah kalau ngobrol? Boleh ya? Dulu kalau itu saya berarti nggak pergi kebanggaannya karena takut sombong. Jawabannya kita harus memahami
Syekh Al-Albani ketika melakukan itu, apakah kemudian beliau pun meninggalkan agama? Jadi setelah kejadian itu, beliau membenahi hati, merasa beliau jadi bersih, beliau benar sampai mulai. Kemudian bukan kemudian mutlak ditinggalkan dengan alasan takut riya, tidak. Itulah sikap yang benar, seperti orang yang kalau sholat jamaah, saya kayaknya lihat ya kalau misalnya dia sama orang di kampung, saya pergi untuk bisa dilihat. Kalau itu kalau salah kalau di rumah saja takut riya. Salah. Yang betul, kalau ada perasaan takut riya, tetap pergi ke masjid sambil berusaha menjaga melawan setan. Nah, itulah sikap yang benar. Bukan kemudian meninggalkan amalan karena takut riya, dan itu telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu bahwasanya orang yang meninggalkan perbuatan karena takut riya maka dia telah melakukan perbuatan riya atau perbuatan syirik. Bismillah Ustaz, barakallahu fiik. Anak sakit dalam keadaan sakit, dan anak tahu bahwa hati anak sedang sakit. Anak tahu obatnya, tapi terkadang terlalu keras untuk menelan obat tersebut. Anak terkadang suka untuk menenggak racun, padahal anak tahu tidak baik. Jangan pegang ya. Mohon nasihatkan, syukur. Saya contohkan dengan penyakit riya. Penyakit riya ini salah satu penyakit hati. Orang riya itu hatinya riya. Dan kita semua merasa susah untuk apa? Untuk menghindari penyakit hati. Ada salah seorang ulama yang bertanya kepada muridnya, wahai muridku, seandainya ada setan datang menggoda diri untuk berbuat maksiat, apa yang mau lakukan? Jawab muridnya, aku akan berusaha untuk melawan setan. Tanya gurunya, kalau datang lagi gimana? Ya, saya akan berusaha lagi. Kalau datang lagi gimana? Saya akan terus berusaha. Jawaban gurunya, kalau begitu perjalanan kamu akan menjadi sangat panjang, wahai murid. Sekarang, seandainya engkau sedang berjalan di sebuah jalan, melewati sebuah tempat, tiba-tiba ada seekor anjing yang menggonggong, pengen menggigit kamu. Apa yang kamu kerjakan? Ya, saya ambil kayu, saya usir. Kalau dia tetap ngomong, ya saya usir. Kalau dia manggil temannya, kalau temannya ada 5, ya saya akan usir. Kalau kayak gitu berarti usaha pengembangan berat. Yang betul adalah panggillah yang punya mas, kilo play kilo. Kalau ini yang kamu lakukan, energi kamu tidak. Nah, ini sebenarnya merupakan bentuk permintaan agar kita itu lebih mengedepankan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tidak akan mengambil melawan setan. Kita tahu setan itu sifatnya al-qannan. Al-qannan itu apa? Apa artinya al-qannan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada yang enggak hafal surat An-Nas? Oh, berarti
apa? Ya, artinya Al-Qur'an apa? Tiap hari baca yang lupa orang itu udah tahu bacaan apa? Kok gak kebagusan ya? Al-Qur'an itu adalah sifat setan yang itu maju dan mundur. Setan itu punya sifat apa? Maju dan mundur. Apa maksudnya? Setan itu kalau mengumpul dalam masjid itu nggak mungkin maju mundur. Tapi kenapa dia mundur? Kapan dia maju? Kapan dia mundur? Nah, dia akan maju ketika kita menjauh dari siapa? Dari Allah. Dan dia akan mundur ketika kita mendekat kepada Allah dan memohon perlindungan kepada-Nya. Setan begini. Ketika kita mendekat kepada Zat yang Maha Kuasa, dia akan mundur karena dia akan berhadapan dengan kita. Karena kita telah lari memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa. Inilah yang kita membuka hari ini. Namanya di antara doa yang tadi diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Wahai Rabbi, aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan hatiku. Jadi saya ringkasnya kepada tadi juga kepada diri saya dan ini adalah mari kita bertanya bahwa aku menghibah mengeritik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa membantu kita untuk melawan setan yang membersihkan hati kita dari segala macam. Ada sebagian dari kita yang tidak mau taklim atau mengaji dengan ustaz majalah syariah. Dan saya tidak mau membaca majalah syariah pada isi pengajian tersebut dan majalah tersebut pada karena masalah bagaimana sikap kita yang benar. Kenapa kamu baca majalah syariah? Yang tanya yang tadi. Ini ada majalah syariah dan saya melakukan majalah syariah. Di rumah saya lakukan majalah syariah. Tapi bukan berarti ketika saya melakukan majalah syariah saya tidak mau baca majalah sunnah atau majalah al-Qur'an, bahkan sekalipun majalah cetak ada majalah itu. Mari kita bersikap seperti apa yang tadi kita lakukan, bersikap di dewasa. Andaikan majalah ini, saya bukan dalam menerangkan majalah ini bersih dari atau semua ini benar-benar. Tapi kita bersikap jujur dengan diri kita. Apakah dakwah yang didakwakan oleh majalah ini itu salah satu ustaz yang ada di dalamnya itu adalah bukan dakwah sunnah. Saya tidak berpikir. Ibu katakan mereka ini mereka pernah ini. Anda jangan mengelak dari pertanyaan saya. Saya tidak bertanya. Dakwahnya benar. Saya bukan sedang bertanya cara dakwah, tapi saya sedang bertanya muatan dakwah itu benar apa enggak? Tidak masalah ketika kita berbicara tentang cara berdakwah, gaya menyikapi orang lain itu lain masalah. Kalau kita mau dulu apa yang ada dalam majalah ini, setelah pengetahuan saya, anak dakwah Rasulullah benar. Kenapa tidak boleh saya? Dan kenapa tidak boleh mengajari ketika saya mengatakan seperti itu bukan berarti karena saya adalah dewa bersaksi dari majalah ini, bukan. Bahkan kalau saya ngirim, nggak mungkin akan dimasukkan dalam majalah itu. Tapi apa kemudian ketika kita disikapi seperti itu, kita akan membalas sikap itu dengan sikap yang berupa. Sikap yang mereka lakukan adalah salah. Apa
apa silsilah kesalahan itu akan terus lanjut. Dan ketika saya ditanya, Ustaz boleh nggak ganti sama dosa-dosa mereka? Katakan boleh. Dan saya yakin itu benar. Kalau ada dosa besar mereka atau bahkan kalau dosa besar dari dan berbalik dan saya tempatnya dalam hati. Bahkan ketika ada orang yang berdoa dalam doa saya selalu berusaha untuk memberikan catatan. Kalau sudah membahas masalah fitnah di antara hal ini, terutama di antara hal ini, sudah membicarakan bagaimana bersikap atau bagaimana cara menyikapi orang-orang awam, maka saat itu saya katakan hati-hati, karena mereka keliru atau banyak keliru dalam hal ini. Dalam hal ini mereka banyak keliru menyikapi fitnah di antara salafi, yang salafi seperti apa, tidak salafi dan terus. Maka saya perlu membekali dengan modal ini karena betapa banyak orang yang awalnya yang menyampaikan mendapatkan ilmu, setelah itu tahu-tahu besoknya belum hilang. Tahu-tahu dia sudah muslim sama kita, sama kita dan seterusnya. Karena ini tidak benar. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke sana, ada di sana kalau sudah membahas masalah fitnah, maka kita mati. Hati-hati, jangan ditelan mentah-mentah. Tanya dulu kepada orang ustaz apakah sikap yang diajarkan itu betul atau tidak. Itu yang saya yakini sampai hari ini seperti itu dan tidak masalahnya, tidak masalah. Sekali lagi saya menyatakan ini bukan karena saya itu evaluasi dalam majalah ini atau karena saya itu mereka ini anggap bagian dari mereka karena mereka ini masih banyak orang di antara mereka yang memandangnya saya ada dia sama hanya Allah kemudian kalau kita didorong seperti itu kita bahas untuk mendorong iman kedewasaan kita sudah puluhan tahun kekuasaan seperti itu ketika Abu Bakar bersatu pada untuk berdakwah ke arah kita masih mengedepankan sifat kerendahan mereka pasti akan seperti itu dan semoga Allah Subhanahu memberkati setiap langkah yang kita lakukan dan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang semoga Allah jadi terjawab oleh saudara saksi dan Allah juga sudah melewati. Di sini masih banyak usaha-usaha yang lain, ada usaha saya, ada usaha Muslim, ada usaha kami, ada usaha Tamsuri, ada usaha Bibi, ada usaha Bek, dan ada usaha yang lainnya. Ada usaha Silakan. Jadi pertanyaan dari usaha tadi dan